Selamat siang para mahasiswa kami. Kami rindu sama kalian selama masa pandemi ini. Oleh karena itu, Sivitas Akademika, terutama dari Ketua, Bapak Ibu Kaprodi, mencoba ingin menyapa kalian semua sebagai bentuk kerinduan kami kepada kalian. Pada hari ini kami akan menyapa satu persatu, mungkin akan dimulai dari Bapak Ketua, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan beberapa Kaprodi. Kami persilahkan dulu kepada Pak Johannes Petrus selaku Ketua STEMIK, AMIK, dan Direktur AMIK MDP. Kami persilahkan Pak. Terima kasih Pak Yulizar. Selamat siang Bapak Ibu dan khususnya seluruh Sivitas Akademika MDP. Kami mengucapkan selamat beribadah puasa bagi yang menjalani ibadah puasa, dan tidak terasa bahwa sampai hari ini kita terus menjalani perkuliahan secara online. Kami sangat merindukan kalian semua. Kami sangat mengharapkan kita bisa berjumpa kembali, dan kami juga tahu bahwa kalian semua juga pasti sangat merindukan kampus kita. Mungkin ada beberapa yang masih juga merindukan bagaimana suasana kampus kita, bagaimana bunyi bel kita, mungkin masih ada yang ingat. Ya, semuanya itu terpaksa kita tidak bisa alami lagi dalam beberapa waktu terakhir ini. Mungkin teman-teman semua masih ingat tanggal 17 Maret ya, 2020, ini adalah tanggal yang spesial bagi kita semua ya. Karena pada tanggal tersebut, kita semua menjalani apa yang diamanatkan oleh pemerintah kita, untuk kita bisa bekerja dari rumah, kita bisa belajar dari rumah, kita juga bisa beribadah dari rumah. Intinya supaya kita bisa bersama-sama membantu pemerintah untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Perkuliahan secara online ini masih akan berlangsung sampai dengan tanggal 30 Mei 2020, dan perlu kita ketahui bersama, dimulai dari 17 Maret itu, perkuliahan online ini adalah sebuah peristiwa yang sama sekali tidak kita rencanakan, tidak kita planningkan, tidak kita duga, dan tidak juga kita harapkan sebenarnya seperti itu. Namun kondisi yang membuat kita harus menjalani kegiatan seperti ini. Kenapa? Karena itulah menjadi salah satu bagian dari surat edaran dari Menteri mengharapkan kita untuk melakukan perkuliahan secara online. Nah, teman-teman semua, kita sangat bersyukur sebenarnya bahwa kampus kita masih punya persiapan yang ada lah. SPON misalnya, SPON itu sudah pernah kita bangun hampir 2 tahun yang lalu. SPON itu awalnya kita hanya mempersiapkan SPON untuk beberapa perkuliahan saja, beberapa mata kuliah, dan beberapa pertemuan saja. Tetapi karena situasi saat ini, maka SPON harus melayani 100% kegiatan perkuliahan kita. Karena itu dalam kesempatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada saat menggunakan SPON masih ada kekurangan-kekurangan. Karena memang seperti yang tadi saya sampaikan, SPON awalnya adalah tidak mensupport untuk 100%. Tetapi kampus tetap berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi kita, maka SPON itu terus ditingkatkan kinerjanya. Di awal mungkin bisa saya sampaikan bahwa SPON itu punya koneksi maksimal, bukan maksimal lah ya, punya concurrent connection, koneksi yang secara bersama-sama itu untuk 70 user. Tapi kemudian kita tingkatkan dengan berbagai cara, berbagai kegiatan, berbagai tambahan, akhirnya menjadi lebih dari 300 koneksi bersamaan yang bisa masuk di SPON. Hampir 4 kali lipat, lebih dari 4 kali lipat kinerja yang sudah
ditingkatkan melalui SPON. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk terus bisa masuk di dalam perkuliahan online ini dengan lebih lancar. Dan juga kami mungkin bisa sampaikan sedikit kepada kita semua bahwa kegiatan ini kan tidak pernah kita rencanakan, termasuklah adalah dari dosen-dosen kita. Dosen-dosen kita itu tetap berupaya untuk bisa memberikan perkuliahan sebaik mungkin bagi kita semua melalui perkuliahan secara online. Jadi effort yang diberikan oleh dosen, selain mereka telah menyiapkan materi-materi yang dipergunakan untuk pertemuan di dalam kelas, mereka juga mempersiapkan materi-materi yang harus diberikan secara online. Dan itu sudah mereka tunjukkan. Banyak di antara mereka yang berkreasi ya dengan tujuan satu, hanya untuk bagaimana materi yang diberikan, yang disiapkan, itu bisa diterima oleh mahasiswa dengan sebaik mungkin. Ini juga dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada dedikasi dosen-dosen yang sudah banyak melakukan hal-hal tersebut. Namun kami juga berharap hal ini bisa ditingkatkan dengan kreativitas yang lebih baik lagi. Kepada mahasiswa, seluruh mahasiswa MDP, sekali lagi kami juga berterima kasih karena sudah juga ikut berpartisipasi di dalam kegiatan perkuliahan secara online. Kami melihat banyak semangat yang timbul dari mahasiswa tetap berkuliah walaupun dalam suasana yang mengharuskan kita tidak bertemu secara langsung. Kami melihat dari monitoring sistem bagaimana mahasiswa siapa saja yang online, siapa saja yang aktif, itu kelihatan semua. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semua yang diberikan oleh dosen dan juga partisipasi yang diberikan oleh mahasiswa semua. Kita berharap kondisi seperti ini bisa kembali normal kembali. Nah, di dalam perkuliahan online pun juga kami menerima banyak keluhan-keluhan dari mahasiswa. Banyak yang koneksinya bermasalah, kuotanya mungkin juga berkurang dan sebagainya. Sinyalnya yang susah didapat, ya mudah-mudahan saja tidak ada mahasiswa yang harus naik ke pohon ya untuk mendapatkan sinyal. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi apapun yang sudah terjadi, kami melihat tetap semangat mahasiswa untuk kuliah itu sangat luar biasa. Untuk itu kami memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada mahasiswa-mahasiswa semuanya. Nah, kepada mahasiswa semua sekalian saja saya mau sampaikan, kami juga menyadari beberapa kesulitan yang dialami oleh mahasiswa dalam hal ini ya. Tapi kami juga melihat di dalam kesulitan tersebut mahasiswa tetap punya komitmen yang kuat untuk terus berkuliah. Untuk itu beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan saat ini mengenai absensi. Absensi mahasiswa pada saat perkuliahan secara online itu kami sudah menetapkan bahwa absensi boleh dilakukan sampai dengan H-1 maksimal untuk pertemuan berikutnya. Jadi kalau misalnya mahasiswa hari ini kuliah pada hari Sabtu untuk pelajaran 2 SKS, maka absensinya itu masih bisa diperhitungkan sampai dengan maksimal H-1 Sabtu depan. Artinya hari Jumat yang akan datang itu masih boleh. Dari hari ini sampai Jumat yang akan datang masih boleh untuk absensi. Ini untuk mengurangi keluhan mahasiswa karena mungkin sinyal nggak ada dan sebagainya. Yang kedua mengenai tugas. Kami juga sudah menyampaikan kepada dosen-dosen bahwa tugas-tugas harus disesuaikan dan tidak perlu selalu harus ada tugas yang sulit-sulit. Nah, kepada mahasiswa yang menerima tugas, kami juga sudah sampaikan kepada dosen supaya tenggang waktu untuk penyelesaian tugas itu seperti absensi. Mahasiswa diberi waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas dan mengumpulkannya sampai dengan H-1 pertemuan berikutnya. Dan ini masih bisa dikompromikan kepada dosen apabila dosen melihat bahwa perlu adanya perbaikan dan kesepakatan bersama dengan mahasiswa. Kemudian kepada mahasiswa juga dan kepada teman-teman dosen saya juga sampaikan bahwa kita harus memberikan apresiasi untuk tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Karena itu sekali lagi di dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan ada satu kebijakan bahwa nilai tugasnya mahasiswa selain diperhitungkan sebagai nilai tugas 20%,
juga diperhitungkan sebagai bagian daripada nilai UAS. 10% dari bagian nilai UAS yang 40%. Artinya UAS ujian nanti akan diperhitungkan sebesar 30%, dan 10% nilai UAS itu yang 40%-nya diambil dari nilai tugas-tugas. Karena itu adik-adik semua mahasiswa, tolong kerjakan tugasnya sebaik mungkin, tolong usahakan sebaik mungkin untuk tetap bisa mengumpulkan tugas dalam tenggang waktu yang sudah diperbesar. Yang kedua, yang berikutnya, mengenai conference, ini juga kami juga sadar bahwa beberapa pertemuan mengharuskan kita untuk conference, untuk tatap muka melalui internet, tapi kita juga melihat kesulitan karena adanya sinyal yang mungkin tidak terlalu baik, maka kami juga memutuskan bahwa untuk conference, adik-adik mahasiswa boleh tidak ikut dengan syarat selama mahasiswa merasa bahwa sudah cukup mengerti mata kuliahnya, pelajarannya, dengan cara membaca apa yang disampaikan oleh dosen di dalam tulisan-tulisan, ataupun rekaman video, ataupun rekaman suara yang diberikan oleh dosen tersebut. Sehingga mahasiswa untuk Meet, Zoom, dan media conference yang lain, apabila merasa ingin ikut silakan, apabila tidak ingin ikut juga boleh, dengan catatan yang seperti tadi. Tapi kami tetap menganjurkan untuk bisa mengikuti perkuliahan online melalui conference supaya bisa melakukan tanya jawab ya secara langsung. Dan yang berikutnya mungkin ini yang bagian yang cukup menjadi yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa, bahwa kami juga kampus punya kebijakan bahwa kami akan memberikan bantuan untuk kuota mahasiswa. Jadi kampus akan memberikan subsidi sebesar Rp50.000 per bulan per mahasiswa selama kuliah online. Kuliah online kita akan sampai dengan 30 Mei. Dan subsidi ini akan diberikan mulai bulan April, berarti bulan April dan bulan Mei. Artinya mahasiswa nanti akan diberikan subsidi 100.000 untuk membantu membiayai kuota internet yang terpakai selama perkuliahan online ini. Nah, satu lagi yang terakhir, adik-adik semua dan juga teman-teman dosen, yang perlu kami sampaikan bahwa suasana seperti ini mengharuskan kita semua berpikir positif, mengharuskan kita semua untuk berkreasi. Nah, apa yang dilakukan oleh kampus di dalam suasana seperti ini? Mungkin perlu saja diketahui untuk teman-teman semua bahwa kampus saat ini sedang membantu pemerintah untuk membuat sebuah aplikasi untuk monitoring hal-hal yang berhubungan dengan COVID-19. Kami berharap bahwa aplikasi ini nanti bisa membantu pemerintah untuk mempercepat penanggulangan permasalahan COVID-19 ini. Dan kami berharap tidak ada Sivitas Akademika MDP yang nanti tercantum atau terdaftar di dalam aplikasi ini, karena ini aplikasi sifatnya monitoring, baik itu ODP maupun PDP, termasuk juga orang-orang yang masih belum sadar dengan keadaan sehingga melakukan banyak kegiatan yang bertentangan dengan yang diperintahkan oleh pemerintah. Jadi mohon bantuan dan mohon doa dari semuanya supaya kita menjadi bagian yang cukup untuk membantu pemerintah menanggulangi permasalahan ini. Dan untuk itu juga kami berharap bahwa ini menjadi bagian daripada kepedulian kita dan juga menjadi bagian dari kebanggaan kita semua sebagai Sivitas Akademika terhadap kampus kita, kampus MDP ini. Dan akhirnya tetap semangat di dalam suasana seperti ini, tetap jaga kesehatan, ikuti seluruh anjuran pemerintah untuk tetap di dalam rumah, memakai masker dimanapun kita berada, dan jangan lupa terus berdoa supaya COVID-19 segera berlalu, dan kita semua bisa kembali berkumpul di dalam kampus kita yang tercinta ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Jo. Selanjutnya kami minta mungkin Pak Anton ya. Pak Anton, mic-nya tolong Pak Anton. Oke, Pak Anton silakan Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Yulizer. Selamat siang anak-anakku, mahasiswa Prodi Akuntansi. Izinkan Bapak mewakili dosen-dosen Prodi Akuntansi menyampaikan salam hangat dari kami semua. We miss you, but apa boleh buat, memang
tidak memungkinkan untuk saling bertemu, bertegur sapa di ruangan kelas karena kondisi yang menghalangi kita karena dampak dari virus ini. Tapi yakinlah bahwa kami, Bapak Ibu dosen, sangat-sangat merindukan ruang kelas kita, berinteraksi, bersenda gurau kita, melakukan diskusi dan tentu saja pemahaman-pemahaman materi, dan semoga wabah ini, virus ini segera berlalu dan kita dapat bersama-sama kembali dalam dunia keilmuan kita. Oke, sampai jumpa, tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Kita lanjut dengan Ibu Yowan, Kaprodi TI, silakan Bu. Baik, selamat siang seluruh sivitas akademika kampus MDP. Semoga sehat selalu dan semoga kuliah online-nya berjalan dengan lancar. Bagi mahasiswa yang terkendala spesifikasi laptop, kita sudah fasilitasi dengan cara peminjaman komputer lab secara online di MDP, terutama bagi mata kuliah mobile programming Android ya. Telah kita fasilitasi sejak UTS lalu dan juga mata kuliah lain seperti pemrograman game dan multimedia. Jadi bagi mahasiswa yang ingin meminjam lab, silakan hubungi dosen mata kuliah masing-masing. Untuk fasilitas peminjaman komputer secara online ini juga sebenarnya telah kita lakukan sejak semester lalu untuk mahasiswa yang kesulitan melakukan skripsi, yaitu proses training data untuk jaringan saraf tiruan. Jadi silahkan bagi mahasiswa yang mau meminjam komputer lab secara online, kita akan fasilitasin. Terus kuliah online ini juga kita lakukan sebenarnya untuk memutus mata rantai COVID-19 sambil bisa tetap kuliah. Jadi semoga dengan belajar dari rumah tidak menurunkan semangat belajar mahasiswa-mahasiswi. Ya, sekiranya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Yohan, Kaprodi TI. Kemudian kami persilakan untuk Kaprodi SI, Bapak Iis. Baik, terima kasih Pak Yulizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan mahasiswa STEMIK, AMIK, dan STI MDP, khususnya Prodi Sistem Informasi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak mengurangi aktivitas yang berlebihan di luar, kemudian kami juga sama seperti yang Pak Ketua disampaikan bahwa kami juga di merindukan pertemuan kita di kelas. Kemudian ada 3 hal lagi yang ingin saya sampaikan. Kemarin sudah terbit pengumuman dari Ban PT bahwa untuk akreditasi Prodi SI, alhamdulillah itu mendapat predikat B. Ini merupakan berita yang menggembirakan bagi kita semua, dan saya harapkan ke depannya kita dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan akreditasi kita. Kemudian yang kedua, lembaga itu menyediakan lomba. Jadi kita akan mengadakan lomba khususnya untuk Prodi SI, di mana lomba ini akan kami publish pada hari Senin. Adapun lombanya ya tidak jauh dari tema COVID-19 ini. Contohnya adalah kita akan coba buat lomba terhadap atau lomba membuat aplikasi yang berhubungan dengan COVID-19. Dan tentu saja ini ada hadiahnya, dan saya harap Pak Ju bisa memberikan hadiah yang menarik buat mahasiswanya agar lebih semangat untuk ikut lombanya. Kemudian yang ketiga, di proses kuliah online ini kita sadari banyak terdapat kendala-kendala. Jadi mohon untuk mahasiswa khususnya Prodi SI itu aktif melakukan konsultasi berbagai hal tentang akademik kepada dosen PA-nya atau bisa langsung ke saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ais. Lanjut dengan Pak Diki, Kaprodi Manajemen Informatika. Silakan Pak Diki. Terima kasih Pak Yul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar para sivitas akademika STIMIK, AMIK, dan STIMDP? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Pertama, kami ingin mengabarkan berita bahagia bahwa program studi manajemen informatika itu sama seperti program studi sistem informasi. Nah, kita juga berhasil mempertahankan akreditasi B. Nah, ini berkat kerja keras dari Bapak Ibu dosen yang telah melakukan penelitian, pengabdian, dan pengajaran yang baik. Kemudian akreditasi ini juga tidak lepas dari peran mahasiswa dan kegiatan-kegiatan mereka dalam menghasilkan prestasi dalam bidang IT, dalam bidang olahraga, kemudian seni, dan lain sebagainya. Pada adik-adik mahasiswa, terima kasih atas kerja kerasnya. Tetap semangat, walau kita harus menghadapi situasi kondisi darurat seperti sekarang ini. Nah, untuk perkuliahan, sementara memang kita lakukan secara online, dan kami mohon maaf apabila banyak kekurangan, namun STIMIK, AMIK, dan STIMDP itu selalu melakukan evaluasi dan perbaikan demi efektivitas proses belajar mengajar yang kita jalani semua gitu. Nah, sama seperti prodi yang lainnya, nah, jadi kita akan mengadakan event atau lomba yang difasilitasi oleh yayasan dan kampus MDP ya. Ini agar adik-adik semua mahasiswa tidak bosan di rumah gitu. Ya, jadi program studi manajemen informatika akan mengadakan kompetisi individual yaitu desain poster yang bertema upaya masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Gitu. Oleh karena itu, manfaatkanlah skill multimedia adik-adik semua. Ya. Jadi pemenangnya ini nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik ya dari kampus, dari pihak yayasan. Kemudian kita akan posting poster yang adik-adik buat itu di sosial media kampus MDP. Ya. Kemudian terakhir kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tetap di rumah, jaga jarak, jaga kesehatan diri kita, jaga orang tua kita dan teman-teman kita. Demikian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki. Kelihatannya giliran saya nih Pak Jo. Ya. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh sivitas akademika MDP, Bapak Ibu dosen, karyawan, dan yang kami cintai mahasiswa Prodi Manajemen. Saya mewakili Prodi Manajemen, pertama-tama mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa yang sedang menjalankan ibadah, dan semoga pada hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap bahwa wabah COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan tatap muka seperti sedia kala. Prodi Manajemen merupakan prodi manajemen yang memang fokusnya adalah bagaimana menciptakan para wirausahawan, dan salah satu prodi di mana mahasiswa bisa belajar bisnis dan kewirausahaan. Oleh karena itu, kami dapat amanah dari lembaga untuk masa pandemi ini, Prodi Manajemen akan melaksanakan sebuah lomba atau kompetisi yang juga akan berkaitan dengan COVID-19. Jadi lombanya disebut dengan Creative Business Idea Competition 2020 yang akan memanfaatkan peluang bisnis di masa pandemi COVID ini. Jadi kami mengundang para mahasiswa manajemen yang akan dipublish mulai tanggal 4 Mei nanti, hari Senin. Silakan nanti dilihat pengumumannya, kemudian persyaratan-persyaratannya kami mengundang, dan disediakan hadiah-hadiah yang menarik dari STIMDP, tentunya bonus-bonus yang lain. Tentu akan merupakan satu kejutan bagi para mahasiswa. Prodi Manajemen terus berkomitmen untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, khususnya perkuliahan online pada saat ini, namun masih banyak kekurangan di sana-sini. Untuk itu saya mewakili lembaga Prodi Manajemen memohon maaf atas kekurangan-kekurangan dan
mudah-mudahan pada masa yang akan datang perkuliahan online kita akan kita tingkatkan kualitasnya sehingga kita bisa melaksanakan full online. Mudah-mudahan Pak Ketua mendengar ini. Saya kira itu saja untuk dari Prodi Manajemen. Kami merasa rindu sekali dengan kalian dan mudah-mudahan kita berdoa perkuliahan tetap muka bisa kita laksanakan secepat mungkin. Sekian saja. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.